Selamat siang kita semua. Hari ini saya mencoba menjelaskan tentang definisi antropologi. Jadi antropologi berasal dari dua kata, yaitu anthros dan logos. Anthro yang berarti manusia, logos yang berarti ilmu. Jadi kedua kata ini digabungkan menjadi satu sehingga ilmu yang mengajarkan tentang manusia. Di sini ada dua teori. Yang pertama, teori kita lihat bahwa manusia berasal dari kitab suci atau ciptaan, dan juga manusia dari evolusi. Nah, kitab suci berarti bahwa jelas bahwa manusia diciptakan dari Allah. Bagaimana Allah menciptakan manusia dari tanah, dan juga diceritakan dilanjutkan bahwa diciptakannya laki-laki diberi nama Adam, dan juga perempuan yang kemudian berasal dari tulang rusuk seorang laki-laki dan diberi nama Hawa. Nah, secara evolusi bahwa manusia itu mengalami perkembangan, bahwa manusia berasal dari kera yang mengalami perkembangan, yang mengalami evolusi atau mengalami perubahan, sehingga dalam perkembangannya dia disamakan dengan manusia melalui perkembangan yang beribu-ribu, yang bermiliaran tahun, yang mengalami suatu perubahan. Nah, dari kedua hal ini kita bisa tahu bahwa manusia itu diciptakan di hari yang ke-6. Tentu saja bahwa manusia diciptakan di hari yang terakhir setelah semuanya terjadi, itu menurut kitab Kejadian. Namun kita kembali bahwa teori evolusi melihat dari sesuatu hal yang dari segi pengetahuan, jadi mengkaji dari perkembangan dan teori-teori tentang bahwa manusia itu asalnya dari monyet dan mengalami evolusi atau mengalami perubahan miliaran tahun sehingga bisa menjadi manusia. Nah, di sini juga kita melihat dari kitab Kejadian ada skema bahwa Allah itu menciptakan manusia dari tanah, dan kemudian karena manusia itu seorang diri, manusia ini tidak bisa hidup, sehingga di sini bahwa manusia tidak menciptakan bahwa manusia itu punya ada kehidupan sosial. Jadi manusia tidak bisa hidup sendiri, maka Allah melihat itu dan Ia mencoba mengambil tulang rusuk supaya yang Adam atau yang laki-laki itu mempunyai teman, sehingga terciptalah Hawa. Dan Hawa terjebak dalam pengaruh dosa, pengaruh iblis di dalam Taman Eden. Akibat dosa itulah kemudian diceritakan bahwa mereka keluar dari taman itu, dan itu setelah mereka menyadari bahwa mereka lagi telanjang, dan mereka keluar dan mengalami proses yang panjang, bahwa dari kejadian itu menceritakan bagaimana kedosaan manusia itu timbul dan berawal. Jadi kita lihat lagi bahwa di dalam kitab suci pula, Kejadian 1 ayat 26 itu juga sangat membuat bagaimana manusia itu akan hidup, beranak cucu, merasakan sakit. Dan kita lihat bahwa manusia itu tidak bisa hidup tanpa orang lain, dan bahwa manusia sesudah itu mereka juga akan mengalami kematian. Dan kematian dalam artian bahwa mati bisa disebut bahwa mereka bisa pindah di dunia lain, atau bisa di dalam bahwa mereka mengalami kehidupan yang baru. Artinya bahwa mati secara sosiologi, secara antropologi, bahwa manusia hilang. Namun secara agama, secara gereja, kita meyakini bahwa mereka itu diberi suatu kehidupan baru, yaitu kehidupan abadi, yang mana
bahwa kematian itu karena kenapa kita mati? Karena kita mati karena mati dalam artian itu artian bahwa kita mati secara raga. Namun di dalam ajaran bahwa setelah kematian kita memperoleh kehidupan baru, kehidupan yang kekal. Itu juga pengaruh karena kematian itu karena pengaruh dosa asal. Dari dosa asal itulah kita mendapatkan suatu rahmat, dan rahmat itulah yang akan mengangkat atau akan membentuk kita menjadi manusia baru dalam kehidupan abadi di dalam surga, dan kita akan bersatu bersama dengan Sang Khalik atau bersama dengan Yesus Kristus menurut ajaran Katolik, bahwa setelah dari kematian kita akan menemukan hidup, bahwa ada hidup setelah kematian. Masih ya?